Ketika sebuah tragedi itu terjadi, pimpinan Ponpes Kiai Haji Abdus Salam Mujib mengeluarkan statement bahwa ini semua adalah takdir. Kalau kita menggali dalam akidah, semuanya adalah takdir. Bahkan kita la tahrikul aswarul akdar, tidak akan bisa menembus dinding putaran takdir Allah. Tapi semua cibiran hujat dan netizen itu menurut saya, ya Allah, uang pendaftaran di Ponpes Al-Khojini kurang lebih 1,5-1,6, dan itu untuk kepentingan putra putri kita, lemari dan lain sebagainya. Uang 1 bulan SPP-nya, uang makannya 75.000. 75.000 dalam 1 bulan, bayangkan. Kalau dalam 1 hari kita uang makan 25.000 dikali sebulan berarti 750.000. 75.000 itu dapat apa? Dan ketika kemudian ada konstruksi yang salah dalam pembangunan ruku dan lain sebagainya, kalian menyalahkan pimpinannya, kalian menyalahkan kiai kami, kalian menyalahkan ulama kami. Walaupun saya tidak pernah mondok di Al-Khojini, tapi saya ingin diaku murid daripada guru besar Al-Khojini. Kemana pemerintah yang setiap kali legislatif, eksekutif ada pencalonan datang ke kiai kami, minta dukungan, minta suara, minta support dan lain sebagainya. Tapi setelah terpilih, mana dukungannya untuk pondok pesantren? Kemana mereka? Dan kalau di mata kalian, wahai para penghujat, wahai para netizen, sebuah kejadian besar ini adalah sebuah kesalahan yang disengaja, kita serahkan kepada pihak yang berwajib. Karena sejauh ini aparat telah melakukan investigasi ke sana, dan kita hanya perlu menjadi penonton yang baik tanpa perlu adanya hujatan. Itu yang harus kita lakukan untuk menjaga hati kita. Dan untuk kalian yang seringkali berkomentar bubarkan pondok pesantren, bubarkan santri dan lain sebagainya, gak ada gunanya. Kalian harus sadar bahwa kemerdekaan di Indonesia dibantu sepertiga bahkan setengahnya oleh kalangan ulama, kiai, asyatid dan lain sebagainya. Bagaimana resolusi jihad di Surabaya disuarakan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, oleh Kiai Haji Abbas Buntet, itu oleh para ulama dan para santri. Ingat, pesantren adalah benteng terakhir yang akan melindungi anak-anak kita dari virus-virus sosial media, dari banyaknya orang-orang yang berani terang-terangan maksiat, yang sudah tidak memiliki adab, akhlak, tata krama kepada orang tuanya. Pondok pesantren mengajarkan akhlak. Pondok pesantren mengajarkan budi pekerti. Pondok pesantren mengajarkan moralitas di saat moralitas itu sudah mahal harganya. Pondok pesantren mengajarkan rasa malu di saat rasa malu itu sudah tidak ada harganya. Dan mungkin Kiai Al-Khojini tidak berhasil membuat sebuah bangunan yang megah, tapi beliau berhasil mencetak generasi-generasi yang soleh. Bagaimana kita lihat dengan kesedihan hati ketika ada seorang santri yang terluka dalam keadaan diinfus tetap melaksanakan sholat. Allahu Akbar. Ini terakhir. Waman atlaqa lisanahu fil ulama'i bisalbi balahullahu qabla mautihi bimautil qalbi. Kalau kita senantiasa mencibir, menghujat orang-orang alim, orang-orang soleh, padahal tidak tahu apa faktanya dan kebenarannya,